YouTuber settingan. Ini katakan settingan ya. Settingan. Kita belak-belakan aja nih, itu settingan. YouTuber settingan, mereka mencari cara instan gitu. Mencari cara instan supaya viewersnya besar, ya kan? Supaya viewersnya besar walaupun dengan cara curang. Jadi terserah lu mau dapat dikit tapi halal atau mau dapat banyak tapi haram, bebas, gitu kan? Wah, itu gitu aja. Terakhir itu nih guys, yang bikin masuk banget tuh. Lu mau pilih yang halal atau yang haram? Iya, gitu aja iya. Ya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam trot luar dalam, gengs. Malam ini salam trot luar dalam. Salam trot luar dalam. Bisa di luar, bisa di dalam. Gokil. Gengs, gue berada sama salah satu kreator video. Channelnya juga besar. Ya, namanya Bang Davi. Channelnya namanya Bucin TV gitu, Bang. Ini nih Bang, gue mau Q&A sama lu nih. Gue udah siapin 5 pertanyaan. Oh gitu, boleh ya, tapi pertanyaan ini ya harus lu jawab dengan jujur dulu gitu, tapi aduh, gue deg-degan nih ya. 5 pertanyaan apa nih ya. Asal jangan nanyain masalah percintaan dah. Itu dah. Lu kan bucin iya kan? Ada cinta-cintanya pastinya. Dah langsung aja nih, gue masuk pertanyaan pertama nih Bang. Bentar, ini 5 pertanyaan ini datangnya dari lu atau dari siapa nih? Oh, 5 pertanyaan ini gue kan jadiin lu ini sebagai inspirasi gue nih Bang. Ketika gue lihat video-video lu, gue juga udah subscribe lama banget sama lu gitu. Oh gitu. Jadi gue ngikutin lu terus nih. Nah kebetulan ini lu datang ke sini ya, gue kesempatan harus tanya nih 5 pertanyaan ini. Dan yang pertama nih Bang, Bucin TV, kenapa dinamakan Bucin TV? Ini udah banyak banget sebenarnya nanya kenapa dinamakan Bucin TV. Terus berdiri Bucin TV mulai dibuat konten ini tahun berapa? Oke. Gue jawab yang pertama deh, kenapa namanya Bucin TV. Ini sejarah panjang. Dulu mungkin teman-teman sebagian ada yang tahu, gue sebenarnya prankster ya. Mulai main YouTube itu kontennya prank. Bukan main di explore, horor atau setan-setanan, enggak. Mainnya di prank, komedi. Dan gue punya channel namanya waktu itu Kadafi, ya kan? Kadafi, kontennya semua prank, sosial eksperimen, apalagi tuh isinya podcast. Ada eksplornya juga sekali-sekali, tapi berdua, bertiga gitu lah, nggak sendiri-sendiri. Masih takut dulu. Awalnya itu ya. Awalnya masih takut. Nah, lalu gue punya komunitas YouTuber Depok. Nah, di sana gue banyak dapet teman baru sesama konten kreator Depok yang kontennya macam-macam. Ada horor, ada sesama prankster juga kayak gue. Terus kita bikin komunitas kecil lagi. Jadi bukan cuma ngebahas tentang konten YouTube, tapi lebih dalam nih. Ngebahas tentang kehidupan pribadi juga. Jadi curhat-curhatan, masalah percintaan, masalah apapun lah gue bahas kan. Karena udah saking dekatnya kita ngopi bareng, apa bareng kan, akhirnya kita bikin komunitas kecil lagi. Nah, kita ini punya komitmen gitu, yuk kita maju sama-sama, ya kan? Kita maju sama-sama. Isinya ada temen gue yang memang juga udah lumayan besar saat itu, ada temen gue yang lumayan besar, subscribernya udah sekitar 500.000 ada gitu. Nah, ada juga yang masih di bawah gue. Waktu itu subscriber gue 1.500-an lah. Ada juga yang masih di bawah gue, ada yang di atas gue, rata-rata di atas gue waktu itu. Nah, kita bikin komitmen. Kalau malam minggu kita ngumpul share masalah YouTube gitu. Masalah YouTube. Kita evaluasi masing-masing kekurangan dari konten masing-masing. Supaya bisa saling kritik, saling share gitu loh. Lu kurangnya di mana? Lu kurangnya di mana kayak gitu kan. Demi kemajuan bareng sih sebenarnya. Nah, ada beberapa temen gue yang menurut gue bucin banget nih. Gitu. Jadi kalau malam minggu hilang. Alasannya gue ketemuan lu sama cewek. Gitu. Nanti cewek gue marah nih. Enggak. Itu temen lu apa lu? Temen gue. Bukan gue justru, temen gue. Dan itu banyak. Ada lebih dari satu lah. Ada 2 atau 3 orang ya waktu itu.
Ini gue kesel nih ya kan, gue kesel. Ini gimana mau maju nih kalau kayak begini gitu kan. Setiap mau ketemuan, bentar cewek gue marah, kata gue anjir belum jadi istri ya kan. Lu udah takut banget kayak bucin banget. Nah gue nggak seneng nih sama tipikal cowok kayak gini. Waktu itu gue sarkasin, gue bercandain. Ini lama-lama gue bikin channel baru namanya Bucin TV. Oh gitu. Tujuannya buat ngesarkasin teman-teman gue. Nah lalu akhirnya gue mulai beralih konten ke horor, ke explore, dan gue pengen fokus. Jadi ini gue bikin channel baru khusus untuk horor aja. Gue nggak mau campur-campur nih karena gue pengen fokus ke horor. Tahun berapa itu bang? Itu tahun 2018 iya 2018, tapi masih nggak konsisten ya. Jadi nguploadnya masih asal, kadang 2 bulan, kadang 3 bulan sekali sama gue gitu kan. Kontennya pun sebenarnya bukan explore doang, kadang-kadang gue ngebahas penampakan dari video-video orang gitu. Kadang-kadang dulunya tuh kayak gitu, campur-campur sih. Tapi tetap horor. Nah gue mulai konsisten di 2019 ketika gua ngupload video panti jompo, dan itu naik videonya. Betul. Gitu loh. Banyak yang tertarik dengan video gue itu. Mulailah gua mulai konsisten. Gue usahain seminggu sekali ngupload setiap malam Jumat. Dan menurut gue video-video lama gue yang menurut gue jelek nih, sebelum panti jompo nih, ada beberapa video yang menurut gue jelek gitu loh. Itu gua hapus. Oh gitu. Gua hapus. Itu jadi gak sayang jam tayangnya itu bang? Bukan gak sayang jam tayang sih, gue lebih memikirkan kualitas channel gitu loh. Karena gue yakin ketika orang nonton video gue, pasti dia juga main ke channel gue, dan kepo dengan video-video gue yang lain. Gue nggak mau ketika ada orang baru, user baru main ke channel gue, ngeliat video gue yang lain, ternyata video gue yang lain sampah, jelek. Akhirnya yang orang yang tadinya berminat untuk subscribe nggak jadi, karena ngeliat jelek nih video, nggak jadi gitu. Nah gue pengen bener-bener video yang bagus doang yang gue upload gitu. Gue bahkan punya ada sekitar 5 video itu di laptop, belum gue edit sampai sekarang. Bahan berarti ya, masih bahannya. Jadi gue cuma naro, nanti mungkin pemikiran gue sih buat stok video gitu loh. Ketika gue ada stok, gue edit, gue upload. Sampai sekarang itu 5 video udah gue bikin dari tahun lalu. Sampai sekarang gak gue edit, gak gue upload. Karena gue berpikir jelek nih video gitu loh. Gue gak mau gue asal ngupload, akhirnya orang nonton, oh kok Bucin TV sekarang jadi menurun ya gitu, kualitasnya kok jadi menurun ya, kemarin bagus videonya kok sekarang jadi jelek ya. Gue nggak mau kayak gitu. Jadi gue tetap mencoba mempertahankan kualitas video gitu loh. Yang jelek-jelek buang aja lah gitu, nggak usah dipakai kayak gitu. Wow, jadi gitu teman-teman. Bucin TV itu terbuat nama tersebut dari sebenarnya ingin menyindir teman-temannya teman-temannya yang bucin-bucin deh yang malam minggu itu. Gua kira itu yang bucin dia. Enggak, gua bahkan jauh dari kata bucin. Gitu. Nah, dibuatnya pada tahun 2018 ya Bang. Mulai aktif nih eksplorisasi, memperbaiki kekurangannya. Bahkan sampai menghapus-hapus videonya biar kualitas dan kuantitas videonya itu bagus. Nah, ini pembelajaran buat gua nih. Gua masih banyak video-video yang ngehe banget lah intinya ya. Iya. Oke, pertanyaan kedua nih Bang. Lu kan bolak-balik nih ke tempat-tempat gedung terbengkalai, ke rumah sakit, ke mall juga yang terbengkalai, yang notabene kata orang-orang di situ angker. Dan ketika lu masuk, pernah nggak lu merasakan hal yang membuat lu rasa takutnya itu benar-benar takut? Pernah kok. Pernah kok. Dapetin hal yang takut. Tapi gue selalu berpikir dan memiliki keyakinan bahwa hantu itu tidak akan membunuh manusia, tidak memiliki hak dari Tuhan dari Tuhan untuk membunuh manusia. Hantu hanya tugasnya hanya menakut-nakuti, menggoda iman manusia, udah cukup sampai di situ, nggak sampai membunuh. Jadi gue walaupun rasa takut, gue yakin nih, gue kalaupun ketemu nih hantu nggak bakal ngebunuh gue, terabas terus gitu loh. Dan ketika dapat suasana takut, merinding, sensasi merinding itu malah gue suka sama sensasi merinding. Oh gitu. Jadi kalau dapat merinding nih, gue mempertahankan. Gue pernah, wah keren nih merinding nih, gue dapat merinding nih, gue lanjutin. Semakin merinding, gue lanjutin karena gue seneng gitu loh. Daripada gue mundur gitu. Tujuannya kan memang mau nyari suasana seperti itu gitu loh. Gue sih nggak peduli ketemu setan atau nggak peduli, yang penting dapat atmosfer serem aja itu udah seneng banget gua. Oke, jadi gitu teman-teman.
kalau misalkan merasakan hal yang udah bikin kita takut, energi negatifnya kelihatannya masuk ke kita rabas aja, ya. Rabas aja, yakin Rabas aja, nggak bakal ya, dibunuh. Dan mereka nggak bisa membunuh kita ya. Iya, lebih serem ketemu begal gue malah. Iya, kalau dia mah begal iya. Itu jadi temen. Nah, ini untuk pertanyaan ketiga nih. Jadi untuk pertanyaan ketiga ini ada 2 jawaban, Bang. Yang pertama, selama lu melakukan eksplorisasi dari ujung ke ujung, dari tempat satu ke tempat sekian, itu hal apa yang bikin lu senang, bahagia, nggak bisa terlupakan sampai saat ini, dan apa yang membuat lu merasakan sedih hingga saat ini, Bang? Sedih ketika ngonten. Sedih dulu deh, ya sedih dulu deh. Ketika ngonten ya. Iya, ketika ngonten. Ketika ngonten. Selama dari awal sampai sekarang nih. Oke. Yang nggak bisa dilupakan. Oke, jadi ini gue nggak tahu ya. Ini faktor kejiwaan atau karena gue berhalusinasi, tapi gue seperti merasa gue tuh seperti menyatu dengan tempat-tempat, barang-barang yang sudah ditinggalkan, yang sudah terbengkalai. Jadi kayak gini loh, kayak misalkan gue ngonten, gue ekspor di satu gedung atau rumah, di mana rumah ini sejarahnya punya sejarah memilukan. Misalkan pernah terjadi pembantaian, pembunuhan, pemerkosaan atau apapun itu. Dan gue berpikir ini tembok-tembok ini dulu menyaksikan kejadian saksi bisu ya. Saksi bisu. Iya. Gitu loh. Gue kayak ngerasa kayak waktu itu gue pernah ke Museum Lubang Buaya. Iya, gue tonton tuh. Itu gue ngerasain. Di situ kan ada pohon di balik di belakang sumur tuanya itu ada pohon mangga, dan menurut penjaga itu pohon mangga udah ada dari zaman kejadian G30S itu. Oh, pas waktu itu masih ada di situ. Masih ada di situ. Gua membayangkan, gila ini pohon nih saksi bisu nih, gitu. Iya. Ini di luar konten ya. Jadi ketika kamera emang gua nggak matiin. Ketika kamera gua matiin tuh gua pegang pohonnya. Dan gua mencoba ngerasain tuh nggak, merasakan apa yang terjadi saat itu di sini, gitu. Jadi gua kayak ini faktor kejiwaan mungkin ya. Kayak jiwa gua tuh ngerasa, anjir gue ngebayangin nih dulu nih terjadi pembunuhan, penyiksaan, itu sedih banget. Dapet feel-nya tuh dapet banget ketika lu bisa menyatu dengan barang-barang, benda-benda yang ada di lokasi gitu loh. Oke. Iya. Apapun itulah, kayak gitu loh. Apa ya? Gue nggak paham nih namanya apa, tapi gue kayak bisa merasakan kayak gitu. Itu sedihnya ya. Jadi merasa sedih kayak gitu. Terbawa suasana. Iya, terbawa suasana. Dulunya kayak gini-gini gitu. Oke. Nah, yang bahagianya tuh, Bang. Yang bahagianya, kebahagiaan gue adalah gue dapet pengalaman sih, karena pengalaman itu pelajaran paling penting. Betul banget. Jadi itu yang bikin gue bahagia. Pengalaman gue pernah masuk daerah sini buat cerita nanti ke anak cucu kita juga kan nih. Dulu kakek gini nih gitu ya. Iya, nggak semua orang bisa punya pengalaman. Iya nggak sih? Betul. Kayak gue dapet pengalaman bisa eksplor malam hari di Lubang Buaya, itu padahal dijaga ketat, gitu kan, dijaga ketat. Nggak semua orang bisa punya kesempatan seperti itu. Lihat lu kok dia bisa masuk. Dan ketika gue lihat patung-patung yang lu sorot itu, gue berpikir ini gerak nih. Ternyata enggak gitu ya. Tapi storytellingnya bagus banget. Istilah sejarahnya lu ceritakan, nama-nama yang di patung-patung itu kan kejadian waktu disiksa, waktu di itu kan, itu wah bagus banget deh. Kayaknya juga bakal trending juga itu. Harusnya. Iya. Karena sejarah itu wah. Itu tadi berapa? 3 ya. Nah, pertanyaan keempat, Bang. Ini lu harus jujur juga nih, Bang. Oke, jujur. Apa nih, Wah? Gua dagdikduk nih. Eksplorisasi lu dari ujung ke ujung. Tempat mana yang menurut lu yang paling lu bisa rasain epic? Paling epic. Gua nggak bisa pungkiri Panti Jompo paling epic. Panti Jompo paling epic. Yang meledak gitu ya. Karena itu pengalaman pertama gue eksplor. Setiap pengalaman pertama tuh nggak pernah terlupakan gitu lah. Itu pengalaman pertama dan gue dapet banyak banget teror di situ. Dari siapa tuh, Bang? Teror dari siapa? Ya dari makhluk yang ada di situ. Pas gitu di TKP, pas lo lagi explore tuh. Wow. Itu epic banget dan susah banget gue untuk mengulang kejadian seperti itu. Sulit banget. Panti Jompo ya yang Panti Jompo Bogor ya. Ya, pertanyaan keberapa nih? Kelima ya. Nah, terakhir nih. Agak-agak sensitif tapi sensitif. Apa iki? Lo kan hidup di dunia eksplorisasi ya.
kontennya masuk konten horor lah ya, Iya. walaupun banyak storytelling yang lu jelasin dan nggak pernah ada yang penampakan lu bisa lihat di kamera. Nah pertanyaannya nih Bang, sekarang nih banyak banget konten-konten kreator Iya. yang bisa sampai mewujudkan wujud sejelas-jelasnya. Menurut lu gimana itu Bang? Kalau lu kan gue lihat nih video-video lu nih, Susah. gue ya? nunggu itunya mana nih Bang Davi nggak pernah muncul nih. Susah. Nah, gitu menurut ya. lu gimana tuh? Sementara Dia channel gampang lain banget. mudah banget gitu ya. Sebenarnya nggak bisa dipungkiri ya kalau ketika orang nonton video horor, penonton akan berpikir ini video horor ini setan, video hantu gitu Iya, loh. iya, Mencari hantu, mereka ingin lihat hantu gitu. Mereka ingin lihat setan. Iya, gitu itu kan. penonton pasti Penonton lihat pasti itu. berpikir seperti itu, ya kan? Mereka ingin nonton setan. Ketika lu mengklik video apa? Mengklik video komedi, tujuannya pengen cari ketawa. Iya, Kalau nggak lucu, garing nih, Iya, ya kan? iya. Begitupun horor. Ketika diklik, kalau nggak serem, garing. Iya, ya kan? Apaan nih horor tapi nggak serem. Jadi video horor itu harus serem, ya kan? Harus serem, wajib banget. Dan memang namanya video horor, gue sepakat harus serem. Nah, yang bikin orang penonton merasa takut adalah ketika melihat penampakan. Betul, ya kan? iya. Beberapa konten kreator berpikir harus ada penampakannya supaya seram, Iya, gitu. iya. Supaya seram harus ada penampakannya. Mulailah mereka berimajinasi, mereka dengan kreativitas mereka bikin gimana caranya mesti ada penampakan. Macam-macam nih. Ada yang pakai ritual-ritual khusus, ritual pemanggilan hantu seperti Iya. bakar dupa, main jelangkung, Iya, bakar benar. kemenyan atau apapun itu. Ada yang menggunakan cara simpel, ya kan? Gak usah main kayak gini-ginian, Iya, bikin aja setannya. Oh gitu. Ya kan, kita bayar aja nih setannya. Oh, gitu. Artinya talent, ya Iya, kan? Artinya, iya. artinya dia pakai talent, pakai manusia yang diserupai seperti hantu. Betul. Pura-pura Dikemas jadi hantu. ya, dikemas Iya, jadi hantu dikemas ya. jadi hantu, ya kan? Iya. Tujuannya memang untuk menghibur. Intinya ngikutin pasar. Gue sih sebenarnya nggak bisa menyalahkan konten-konten kreator seperti ini karena mereka juga berpikir gimana caranya cari traffic. Mereka juga berpikir gimana caranya memberi kepuasan untuk penonton. Ya kan? Masalahnya penonton Indonesia nggak semua berpikir bahwa serem itu nggak perlu ada hantu. Karena menurut gue sendiri kalau nonton film horor, gue nggak suka yang hantunya lebay. Maksudnya dikit-dikit muncul. Ah gitu ya. Gue lebih suka film itu, lu nggak perlu ada hantunya, tapi lu ciptakan atmosfer serem gitu loh. Suasana yang Iya, serem. suasana serem. Kayak lu jalan di lorong sendirian, sepi, gelap, itu aja udah serem sebenarnya. Betul. Iya. Itu aja udah serem. Iya nggak sih? Iya. Nah, cuma beberapa film horor itu menyajikan penampakan apa aja dimuncul-munculin yang akhirnya manusia malah malah ngelihat oh kuntilanak mukanya kayak begini, mukanya serem begini. Padahal gue lebih suka biarkan penonton berimajinasi kuntilanak seperti apa. Karena gue sendiri gue pernah ngeliat kuntilanak tapi gue nggak pernah ngeliat mukanya. Oh gitu. Gua Cuma pernah bayangan atau Bukan modelnya bayangan. gimana? Real, gue ngeliat bener-bener sosok padet. Gue liat padet, terbang padet. Tapi itu jadi kayak baju putih, kayak gaun putih, rambutnya ke bawah hitam. Mukanya tuh nggak kelihatan. Mukanya tuh ketup sama rambut. Oh, gitu. Jadi nggak kelihatan. Terbang tuh. Terbang langsung saat gitu dari belakang rumah gue. Wah, itu dulu di Bogor. Gue masih SD. Harus kayaknya. dieksplor tuh rumah lu. Iya. Jadi emang gue pernah ngelihat penampakan dan nggak bener-bener ditunjukin mukanya seperti apa. Jadi gue lebih suka film yang membiarkan penontonnya berimajinasi. Terserah lu deh. Iya, Lu ciptain sendiri di otak lu. Mau mukanya seperti apa kayak gitu. Nah, ketika gue explore awalnya gue berpikir kalau gue explore gue bakal dapet gampang penampakan gitu kan. Nah, kita lihat nih penampakan yang real tuh yang kayak gimana gitu kan. Tapi ternyata nggak semudah itu. Tapi nggak masalah karena tetap aja serem gitu loh. Banyak orang yang berkomentar video lu serem walaupun gak ada setan. Iya, gua akui juga. Iya, jadi setiap orang punya jualan masing-masing gitu loh. Kalau lu sama gue sama-sama jual bakso, ya kan? Lu jagonya di mana nih? Bakso apa? Gue bakso apa gitu. Sama-sama bakso, tapi yang lu unggulin baksonya bakso apa? Lu mungkin bakso urat, gue bikin bakso bayi tuh. Ini bakso dalamnya keju. Iya. Sama-sama bakso, Inovasi tapi kita ya, punya rasa beda-beda kayak gitu loh. Iya. Jadi gue sih sebenarnya gue nggak mau nyinyir sih sebenarnya karena bagaimanapun kita sama-sama konten kreator dan
kita punya cara masing-masing. Gue cuma akan mengatakan seperti ini. YouTuber settingan. Ini katakan settingan ya. Settingan. Kita belak-belakan aja nih, itu settingan. YouTuber settingan, mereka mencari cara instan gitu. Mencari cara instan supaya viewersnya besar, ya kan? Supaya viewersnya besar. Walaupun dengan cara curang. Iya. Dan terbukti besar kan, ngehe banget. Iya. Makanya terbukti dengan penampakan seperti itu view-nya naik tuh. Mereka dengan cara curang, menipu, dan menurut gue penghasilan yang mereka dapat. Iya. Penghasilan mereka dapat itu 50-50. Gue nggak bisa bilang penghasilannya full halal. Iya nggak sih? Iya. Dibandingkan dengan youtuber konten-konten kreator yang real. Walaupun natural, ya. Walaupun susah nyari setan, walaupun apa, tapi mereka emang menjual apa adanya, lebih jujur. Gue rasa itu lebih berkah, lebih halal lah penghasilannya. Jadi terserah lu mau dapat dikit tapi halal atau mau dapat banyak tapi haram, bebas gitu kan. Wah, itu gitu aja. Terakhir itu nih guys, yang bikin masuk banget tuh. Lu mau pilih yang halal atau yang haram? Gitu aja ya. Oke, jadi gitu guys menurut Bang Davi nih dari Bucin TV. Udah 5 pertanyaan. Yang terakhir nih. Terakhir apa nih? Enggak, maksudnya ini buat teman-teman nih yang nonton nanti, ada pesan-pesan atau kisi-kisi ataupun apa yang bisa disampaikan untuk mereka, Bang? Untuk para penonton ya, gue sih fokus tetap di horor ya kan. Buat para penonton, mau lu pasti punya seperti sosok tokoh yang lu idolakan gitu kan. Lu pasti punya tokoh yang idolakan. Kalau gue hobinya kan gue nonton bola, gue punya sosok yang gue idolakan. Kayak pemain bola gue idolakan. Ya kan, contoh misalkan Ronaldo dan Messi kan 2 pemain hebat nih. Ketika lu fans sama Ronaldo, jangan pernah lu jatuhkan Messi gitu loh. Lu cukup fans aja sama Ronaldo, jangan jatuhkan Messinya. Lu fans sama Messi, jangan jatuhkan Ronaldo. Jadi siapapun lu boleh aja kayak lu mengidolakan salah satu konten kreator, tapi nggak usah lebay men, kayak gitu. Lu nggak usah lebay, lu nggak usah ngejatuhin konten kreator lain yang notabene mungkin bersaing gitu. Bersaing, lu bagus-bagusin idola lu jelek-jelekin yang lain, itu nggak bagus. Sebenarnya apa ya? Lu nggak dapat apa-apa gitu loh. Bener. Yang dapat untungnya tuh konten kreatornya. Semakin betul. banyak penontonnya, semakin dia meraup rupiah di situ. Lu cuma buang-buang kuota sebenarnya. Jadi kuota yang lu buang lebih baik lu tukar dengan hiburan yang lu dapat gitu kan. Dengan kuota lu buang, lu dapat hiburan dari video-video yang lu tonton. Jadi nggak usah kayak lu mengidolakan yang satu terus lu menjatuhkan yang lain, itu apa ya? Buang-buang waktu. Buang-buang waktu, nggak ada faedahnya juga kayak gitu. Itu aja sih. Oke, gitu guys. Jadi kisi-kisi terakhir ataupun kata-kata terakhir dari Bang Davi Bucin TV. Dan jangan lupa gengs, walaupun subscribernya udah banyak, lu cepet yang belum masuk tuh ke Bucin TV. Nah, orangnya ada di sini dan kontennya wow banget. Gue juga mengidolakan dia sebagai inspiratif gue. Dan buat teman-teman Ghost Enemy, buat teman-teman Ghost Enemy, kalau ada para penonton dari Bucin TV yang nonton video ini, kasih support juga untuk channel apa namanya lu? Mengungkap mitos. Ya, pokoknya lu gue sih berharap para penonton Bucin TV itu tetap fair gitu. Walaupun nonton punya gue juga, kalian juga harus menikmati video-video yang lain gitu dari konten kreator yang lain. Nggak perlu menjatuhkan. Gue sih pengennya seperti itu. Gue sih sebenarnya nggak mau ada ribut-ribut. Gue cinta damai orangnya gitu loh. Kita saling support semuanya. Oke, mantap guys. Oke, gitu aja penelusuran Q&A bersama Bang Davi Bucin TV. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerot luar dalam anget. Cerot luar dalam.